Selamat siang teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya John Franky Udang di CCTV Trans Papua. Saya sangat berterima kasih sekali kepada teman-teman yang masih tetap menyaksikan atau melihat konten-konten kami di CCTV Trans Papua. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Harapan saya semoga teman-teman sekalian tetap terhibur, tetap mendapat referensi terkait dengan kondisi jalan Trans Papua, khususnya jalan Trans Papua Jayapura Wamena. Jadi kali ini saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk melihat secara langsung kondisi visual jalan Trans Papua Jayapura Wamena, khususnya yang ada di wilayah distrik Waris, Kabupaten Kerom. Jadi seperti ini teman-teman sekalian, kita bisa lihat bahwa secara menyeluruh kondisi aspalnya sudah sangat baik. Kita bisa lihat bersama-sama. Juga untuk fasilitas-fasilitas yang ada di sekitaran jalan poros Trans Papua Jayapura Wamena, khususnya distrik Waris, sudah cukup berkembang dan maju. Jadi beberapa harapan kedepannya kita bisa sama-sama meningkatkan kondisi taraf hidup masyarakat sekalian yang ada pada ruas jalan poros Trans Papua Jayapura Wamena. Jadi di wilayah distrik Waris ini kita bisa lihat juga sudah cukup banyak fasilitas yang berkembang, seperti fasilitas pendidikan mulai dari SD, SMP, dan SMA sudah ada di wilayah distrik Waris, sudah cukup baik. Itu juga ditunjang oleh adanya jalan Trans Papua yang cukup baik pula, sehingga arus mobilisasi pertumbuhan baik ekonomi, infrastruktur, dan pendidikan sosial dan sebagainya juga mengalami peningkatan yang cukup baik oleh adanya struktur jalan dan infrastruktur yang baik. Teman-teman sekalian, pada siang hari ini saya jalan tapi tidak begitu terlalu ramai kendaraan, karena biasanya kendaraan-kendaraan yang melintasi untuk menuju ke Wamena melewati jalan ini lebih padat pada sore hari, karena biasanya para sopir menentukan waktu mereka keluar dari Jayapura atau perjalanan awal dari Jayapura itu mereka lebih suka berjalan di atas jam 12, jam 1 atau jam 2 siang, sehingga pada saat mereka tiba di wilayah distrik Waris ini sudah mendekati sore hari, sehingga jalan ini akan terlihat ramai ketika pada sore hari. Jadi nanti teman-teman kalau mengendarai kendaraan atau mau bertujuan untuk pergi ke Wamena melewati jalan Trans Jayapura Wamena ini, kalau memang ingin lebih bebas berjalan tanpa ada hambatan-hambatan, teman-teman bisa lebih memilih untuk berjalan pada pagi hari supaya sampai pada distrik Waris, distrik Senggi, itu pula distrik Airu, dan seterusnya teman-teman bisa lebih cepat. Karena biasanya kalau kita lewat kalau di kondisi yang masih aspal seperti begini, kita mungkin lewat tidak terlalu banyak hambatan karena tidak berdebu. Tapi kalau sudah lewat yang sudah di ujung aspal dan kita sudah masuk ke daerah yang masih bersifat japat ataupun sudah ada peningkatan di LPB ataupun RPA, kita tetap akan berhadapan dengan debu, apalagi pada siang hari cuaca panas, itu banyak debu. Seperti pada saat kita lihat di kondisi di samping, itu mereka sementara pemeliharaan badan jalan karena ada longsoran-longsoran, sehingga dilakukan proteksi menggunakan bronjong. Wilayah ini yang terlihat pada video ini adalah pusat distrik Waris atau ibu kota distrik Waris, tepatnya di Kalipai. Tadi sudah kita lihat ada puskesmas induknya di situ. Kebanyakan wilayah perkampungan di daerah distrik Waris ini mereka memberikan nama dari kampung tersebut sesuai dengan sungai yang ada di tengah-tengah kampung tersebut. Seperti yang kita lihat ini adalah Kampung Kalipai. Kondisi jembatannya sudah sangat baik sekali dengan konstruksi baja rangka tertutup kelas B. Di Kalipai ini juga ada Polsek distrik Waris dan juga ada pusat pemerintahan seperti kantor distrik Waris. Di tempat ini sudah cukup ramai dan juga masyarakatnya sudah sangat berkembang sekali. Di sebelah kanan pada video ini kita bisa lihat ada pos pengamanan aparat TNI dari penugasan Satgas Pantas pengamanan wilayah perbatasan, karena distrik Waris ini perlu kita ketahui bahwa dia langsung berbatasan langsung atau lebih dekat ke wilayah Papua Nugini atau negara tetangga di sebelah. Dia tegak lurus terhadap garis perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Jadi sepanjang wilayah distrik Waris ini banyak sekali pos-pos pantas perbatasan yang ditegaskan dari Pulau Jawa di sekitaran. Kondisi jalannya seperti ini sudah baik. Di sini juga fasilitas sudah cukup baik. Itu tadi karena
karena adanya timbal balik antara pembangunan jalan yang sudah sangat baik, biar masyarakat bisa menikmati perkembangan mobilisasi ekonomi, sosial dan sebagainya. Masyarakat bisa menikmati pendidikan dengan baik pula. Kalau di daerah ini kita tidak terlalu mengalami banyak hambatan, hanya beberapa patahan jalan saja. Dan juga biasanya di tempat-tempat ini lebih banyak sopir lebih suka jalan pada sore hari ataupun pada malam hari, karena mungkin konsentrasi mereka mengendarai kendaraan lebih baik pada malam hari. Nah, pada kiri kanan badan jalan ini kita bisa lihat ini ada pemeliharaan yang dilakukan oleh Balai Wilayah Jayapura, di mana ada pembersihan bahu jalan. Hal ini sangat penting sekali untuk lebih badan jalan, terutama aspal ini bisa lebih terawat lagi, oleh karena ada perawatan pada bahu jalan, rumput-rumput tidak terlalu tumbuh banyak. Seperti yang terlihat pada video ini ada pemeliharaan karena kita tahu bahwa mulai dari ruas jalan distrik Waris sampai distrik Senggi itu banyak patahan-patahan yang terjadi. Seperti yang kita lihat ini adalah patahan-patahan dan terus-menerus dilakukan peningkatan untuk pemeliharaan. Ya, patahan-patahan ini karena kondisi tanah dasarnya akibat dari pergerakan air yang lebih dekat kepada permukaan tanah sehingga terjadi pergeseran tanah sehingga ada patahan yang terlihat. Ya, sudah diaspal baik tetapi terjadi patahan lagi. Teman-teman juga sekalian yang sudah subscribe channel saya ucapkan banyak terima kasih, dan yang belum subscribe harapannya saya berharap teman-teman juga bisa turut ambil bagian dalam informasi yang saya bagikan dengan cara subscribe channel saya, like, dan bisa membagikan informasi ini kepada teman-teman yang lain, karena saya percaya bahwa ada begitu banyak teman-teman di luar sana yang belum tahu tentang perkembangan daripada kondisi jalan Trans Papua, khususnya di Wamena. Ya, memang dalam video-video tertentu ada begitu banyak yang menampilkan kondisi ada jalan berlumpur dan ada truk-truk yang amblas pada kubangan, tapi itu tidak mewakili semua kondisi jalan Trans Papua di Wamena. Itu hanya beberapa spot-spot tertentu saja yang mengalami hal tersebut. Jalan Trans Papua memang pada umumnya sebagian sudah aspal, tapi ada pula yang belum aspal. Tetapi yang belum aspal ini tidak semuanya mengalami hal yang sama yang ada pada lumpur, tapi ada sebagian pada umumnya ada juga yang baik. Oleh karena itu teman-teman, pada video kali ini tujuannya adalah ingin memberikan satu pemahaman, tetapi tidak dengan sebuah redaksi ataupun apa, tapi kita secara langsung bisa melihat sama-sama, sehingga saya berusaha untuk mengambil video dan tujuannya untuk memberikan gambaran kepada teman-teman yang ada di Papua ataupun yang ada di seluruh Indonesia bahwa jalan Trans Papua itu seperti begini, sudah bagus, sudah baik, konstruksinya sudah cukup memadai dan sangat-sangat memberikan suatu dampak yang positif bagi masyarakat yang ada, khususnya yang ada di jalan poros Trans Papua ini, di Pulau Wamena. Ini distrik Waris sudah sangat berkembang sekali teman-teman. Pada 10 tahun sebelumnya distrik Waris ini masih mengalami keterbelakangan teman-teman. Tetapi dengan hadirnya jalan Trans Papua ini, distrik Waris, distrik Senggi, dan beberapa distrik yang ada di wilayah Kabupaten Kerom itu sangat pesat sekali perkembangannya. Jadi kita berterima kasih sekali kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum, karena sudah memberikan begitu banyak kucuran anggaran untuk proses pembangunan jalan Trans Papua ini. Khususnya untuk wilayah Senggi dan Waris ini, itu proses pembangunan jalan Trans Papua ini sudah berlangsung dari sekitaran tahun 1996, 1994, jadi sudah berlangsung lama. Hanya proses peningkatan konstruksinya yang pada tahun-tahun belakangan ini yang semakin dikebut terus-menerus agar dapat memberikan kenyamanan pada pengendara. Jadi teman-teman kalau punya rencana untuk ke Wamena, bisa saja mengikuti jalan darat, karena sampai dengan sekarang ini kondisi jalan darat sudah cukup memadai, hanya beberapa titik saja. Perlu kita ketahui dengan adanya pandemi COVID ini, proses penerbangan atau proses administrasi bagi para calon penumpang untuk melakukan penerbangan dari Jayapura menuju Wamena, kadang-kadang sistem administrasinya semakin sulit, sehingga banyak daripada penumpang yang lebih memilih untuk melewati jalan trans atau melewati jalan darat. Karena kalau kita menggunakan motor, kalau kita dengan
perjalanan yang tidak ada hambatan, ya kita bisa tiba di Wamena dengan 14 jam, 15 jam kita bisa tiba di Wamena. Kalau kita keluar subuh ya paling tidak jam 12 ataupun jam 11 malam kita sudah bisa masuk di Lelim dan bisa beristirahat. Kalau sudah masuk di Lelim saya pikir itu sudah semakin dekat kita ke Wamena, tidak terlalu jauh karena 3 jam saja dari Lelim menuju ke Wamena, jadi bisa lebih cepat. Ya, tetapi dengan kondisi yang ada teman-teman bisa mengatur waktu lebih baik lagi, stamina untuk melewati jalan trans. Semua seperti rest area sudah tersedia, tempat-tempat peristirahatan. Hanya mungkin yang perlu teman-teman antisipasi adalah perbedaan harga antara di harga di Jayapura dan harga sepanjang jalan Trans Papua. Semakin menuju ke semakin tempat yang terisolir, jalan Trans Papua ini pasti harga barangnya, baik itu air mineral, rokok dan sebagainya yang perlu kita konsumsi semakin tinggi harganya. Sehingga persiapan dari teman-teman sangat penting sekali untuk menyediakan perbekalan saat melintasi jalan Trans Papua. Informasi yang perlu saya bagikan juga pada teman-teman sekalian terkait dengan bahan bakar, terutama bagi teman-teman yang akan menggunakan kendaraan roda 2 ataupun motor. Untuk persiapan dari bahan bakarnya perlu dijaga karena perbedaan harga antara Jayapura dan juga beberapa tempat-tempat yang ada di jalan Trans Papua Jayapura ini cukup jauh harganya ya. Beda dengan SPBU yang ada di Jayapura, karena kalau sudah disampai ke daerah distrik seperti distrik Aris, Sengge, Airo dan juga distrik Benau sampai dengan Lelim, itu perbedaan harganya sudah sangat jauh sekali. Jadi teman-teman yang menggunakan motor perlu perhatikan terkait bahan bakar tersebut. Juga saya perlu memberikan informasi kepada teman-teman karena ini perjalanan jauh, jadi kalau melakukan perjalanan dari Jayapura sebisa mungkin pertama yang menggunakan motor untuk membawa mantel hujan supaya pada saat kalau melintasi jalan Trans Papua ini teman-teman bisa benar-benar merasa nyaman karena tersedia hal-hal tersebut seperti bahan bakar dan mantel hujan dan sebagainya.